Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan materi tentang farmasi rumah sakit dengan topik POR dan PIO, yaitu penggunaan obat yang rasional dan juga pelayanan informasi obat. Mari kita simak di slide berikutnya. Kita bahas dulu mengenai POR, yaitu penggunaan obat yang rasional. Jadi, kapankah pasien dikatakan obat yang digunakan itu rasional, yaitu jika pasien menerima pengobatan sesuai dengan kebutuhan klinisnya. Jadi obat yang diterima sesuai dengan gejala-gejala klinis yang dialami oleh pasien. Selanjutnya, dosis yang digunakan juga sesuai dengan kebutuhan pasien tersebut dalam periode waktu yang adekuat dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat banyak atau oleh pasien. Nah, jika memenuhi beberapa aspek ini, itu dikatakan penggunaan obat sudah rasional terhadap pasien. Nah, kenapa ya penggunaan obat itu harus rasional? Ini alasannya. Yang pertama, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja obat. Ini merupakan sebagai salah satu upaya cost-effective medical intervention. Yang kedua, untuk mempermudah akses masyarakat untuk memperoleh obat dengan harga yang terjangkau. Yang ketiga, mencegah dampak penggunaan obat yang tidak tepat yang dapat membahayakan pasien. Yang terakhir, meningkatkan kepercayaan masyarakat atau pasien terhadap mutu pelayanan kesehatan. Nah, POR itu harus memenuhi beberapa prinsip, diantaranya yang pertama, harus tepat diagnosis dan tepat indikasi. Yang kedua, sesuai dengan indikasi penyakit. Yang ketiga, tepat pemilihan obat. Yang keempat, tepat dosis. Yang kelima, tepat cara pemberian. Yang keenam, tepat interval waktu pemberian. Yang ketujuh, tepat lama pemberian. Dan yang kedelapan, waspada terhadap efek samping obat. Nah, yang 8 aspek pertama ini, prinsip yang pertama ini sangat membutuhkan informasi obat yang benar dan lengkap oleh tenaga kefarmasian. Kita lanjutkan yang ke-9, yaitu tepat informasi. Yang ke-10, tepat penilaian kondisi pasien. Yang ke-11, obat yang diberikan harus efektif dan aman. Yang ke-12, tepat tindak lanjut atau follow up. 13, tepat penyerahan obat. 14, pasien patuh terhadap perintah pengobatan yang telah dibuat. Nah, ini skemanya ya. Jadi penggunaan obat yang rasional itu harus memenuhi prinsip beberapa tepat. Ini ya, dirangkum seperti ini, yaitu tepat penilaian kondisi pasien, indikasi, jenis obat, dosis, cara, dan lama pemberian obat, informasi, dan juga tepat diagnosis. Nah, kemudian harus waspada terhadap efek samping obat, harganya juga harus terjangkau, dan juga pasiennya harus patuh terhadap terapi yang telah diberikan. Penggunaan obat itu dikatakan tidak rasional jika yang pertama, obat yang diterima polifarmasi, ya artinya obatnya banyak, tetapi indikasinya itu atau efeknya itu sama ya, jadi obatnya double gitu ya. Yang kedua, penggunaan antibiotik secara tidak tepat dosis dan indikasinya. Yang ketiga, penggunaan injeksi yang berlebihan. Yang keempat, pemberian resep yang tidak sesuai dengan indikasi klinis dan diagnosis. Dan yang terakhir, swamedikasi yang tidak tepat. Jadi, dibutuhkanlah strategi untuk meningkatkan penggunaan obat yang rasional terhadap pasien. Di antaranya yaitu memberikan edukasi kepada pasien terkait obat yang diterima oleh pasien, yaitu dengan cara memberikan PIO atau pelayanan informasi obat terhadap pasien. Nah, ini ada beberapa upaya ya untuk mendorong POR. Yang pertama ada strategi edukasi yang bisa dijalankan, yaitu dengan memberikan informasi tentang obat yang diberikan secara independen dan transparan. Dan yang kedua, melakukan pelatihan farmakoterapis berbasis penyelesaian masalah atau problem based. Ini bagi mahasiswa Fakultas Kesehatan ya, atau juga farmasi.
Yang kedua, penulisan resep juga harus tepat. Resep merupakan permintaan tertulis dari seorang dokter kepada apoteker untuk membuat dan atau menyerahkan obat kepada pasien. Nah, penulisan resep ini adalah tindakan terakhir dokter dalam proses terapi yang diwujudkan dalam bentuk resep. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penulisan resep ada beberapa hal, diantaranya resep itu ditulis dengan lengkap dan jelas, meliputi nama, alamat, dan SIP dokter. Yang kedua, nama obat, kadar, jumlah, signa, dan paraf itu juga harus ada. Ketiga, dosis ditulis dengan jelas, yaitu dengan satuan miligram, gram, mililiter, atau lain-lain. Yang keempat, nama obat ditulis dengan nama latin yang resmi. Yang kelima, singkatan ditulis dengan singkatan yang resmi. Yang keenam, nama, umur, dan berat badan pasien itu sedapat mungkin juga ditulis. Yang ketujuh, kondisi sosial pasien itu kalau bisa dilengkapi. Yang kedelapan, sedapat mungkin menuliskan resep di hadapan pasien. Yang ketiga yaitu informasi yang tepat. Ya, jadi ini sangat penting juga pemberian informasi yang tepat kepada pasien, karena dengan adanya pemberian informasi terkait penggunaan obat pada pasien ini dapat meningkatkan kepatuhan. Dan juga jenis informasi yang diberikan itu dapat disesuaikan dengan tingkat kecerdasan dan golongan sosial pasien. Misalnya pemilihan bahasa, pemilihan kalimat-kalimat yang akan disampaikan kepada pasien ketika berkomunikasi itu juga merupakan faktor yang penting agar pasien dapat menerima informasi yang kita sampaikan. Kemudian juga ada informasi dari dokter, yaitu meliputi uraian tentang penyakit yang diderita pasien. Selanjutnya, apa yang diharapkan dari pengobatan yang diberikan dan bagaimana obat dapat mempengaruhi penyakitnya, dan juga mengapa penyakitnya memerlukan pengobatan secara kontinu. Nah, informasi oleh tenaga farmasi ada beberapa hal yang dapat disampaikan. Di antaranya cara penggunaan obat, waktu penggunaan obat, aturan pakai, lama penggunaan, efek samping dan cara penanggulangannya, cara penyimpanan obat yang benar, dan juga peringatan lain yang dirasakan perlu dan urgent gitu ya, yang harus disampaikan kepada pasien. Nah, beberapa hal yang tentang obat yang perlu diperhatikan juga ya. Yang pertama, apakah pasiennya itu sedang hamil atau menyusui? Karena ini mempengaruhi terhadap pemilihan obat yang akan digunakan dan juga informasi-informasi obat yang akan disampaikan kepada pasien. Yang kedua, apakah pasiennya itu merupakan neonatus, pediatri ataukah geriatri ya? Karena umur juga mempengaruhi ya dengan pemilihan obat ataupun dengan dosis obat. Yang ketiga, gejala yang ingin dihilangkan. Yang keempat, riwayat alergi terhadap obat atau riwayat alergi dalam keluarga. Ini kenapa penting harus digali? Karena untuk mencegah terjadinya reaksi alergi terhadap penggunaan obat yang serupa pada terapi berikutnya. Jadi riwayat alergi itu perlu untuk ditanyakan kembali. Yang kelima, sedang atau baru saja minum obat bebas atau obat lain. Ya, ini juga dikhawatirkan nanti jika tidak digali informasinya, takutnya nanti ada beberapa obat yang sama gitu ya, yang digunakan secara bersamaan sehingga dapat menimbulkan interaksi obat ataukah potensinya bisa lebih kuat gitu ya. Selanjutnya, bila sedang menjalani program itu juga harus digali lagi informasinya, misalnya program rendah garam, gula, dan lain-lain. Terus ada waktu pemakaian obat. Nah, bila terdapat keterangan penggunaan obat setiap 4 atau 6 jam, maka jarak minum obat harus tepat sesuai petunjuk. Jadi dijelaskan ya, diminumnya setiap 4 jam atau setiap 6 jam, seperti itu. Bila keterangannya digunakan 3 kali sehari, itu sebaiknya digunakan setiap 8 jam. Jadi nggak hanya menyampaikan informasi pagi, siang, dan malam. Jangan seperti itu ya. Jadi lebih tepat jika disampaikan informasinya setiap 8 jam untuk penggunaan obat yang 3 kali sehari. Selanjutnya, minum obat setelah makan, sebelum makan, ataukah pada saat perut keadaan kosong. Nah, ini perlu karena nanti akan mempengaruhi farmakokinetika obat di dalam tubuh kita ya. Ada beberapa obat yang efektif diserap pada saat lambung kosong, atau ada beberapa obat yang karena sifat fisika kimianya itu bersifat asam sehingga perlu digunakan setelah makan, seperti itu. Itu juga perlu disampaikan.
Nah, ini pemberian obat pada neonatus, bayi dan anak. Kenapa harus hati-hati? Karena pada anak-anak usia anak-anak ke bawah, ini organnya itu belum berfungsi secara sempurna karena masih dalam proses perkembangan gitu. Kemudian distribusi cairan tubuh dengan dewasa juga berbeda ya, karena berarti akan dapat mempengaruhi proses distribusi ya, mempengaruhi farmakokinetika obat. Yang ketiga, dosis anak dihitung ya dengan rumus-rumus yang sudah diajarkan pada kuliah sebelumnya. Ada yang di link ataupun penyesuaian dosis berdasarkan berat badan pasien ya. Nah, ini penggunaan obat pada wanita hamil dan menyusui. Ini harus dihindari pemberian zat-zat kimia karena dapat membahayakan perkembangan janin. Kemudian mempengaruhi langsung pada embrio atau janin. Ini untuk obat-obat yang bersifat letal, toksik, dan teratogenik ini harus dihindari. Yang ketiga, obat-obat yang dapat mempengaruhi fungsi plasenta ini juga dapat mengganggu nutrisi untuk embrio dan janin. Nah, cara penyimpanan obat yang benar yang harus disampaikan yaitu simpanlah obat terpisah dari makanan dan bahan makanan. Yang kedua, simpanlah obat di tempat aslinya, jangan ditukar dengan tempat lain. Yang ketiga, hindari obat dari tempat panas, sinar matahari langsung, lembab, dapur, ataupun kamar mandi. Yang keempat, jangan disimpan di kulkas atau lemari pendingin kecuali ada keterangan resmi. Jadi untuk beberapa obat yang memang diharuskan disimpan dalam kulkas itu boleh ya. Tapi kan tidak banyak jenis obat yang seperti itu. Yang kelima, pisahkan antara obat yang diminum dengan obat yang digunakan untuk keluar. Yang keenam, jauhkan obat dari jangkauan anak-anak. Nah, ini cara penyimpanan obat yang benar ya. Untuk lama penggunaan obat ini yang harus diperhatikan karena yang pertama untuk mencegah resistensi, toleransi, kemudian kumulasi atau penumpukan obat dalam tubuh ini karena dapat menyebabkan keracunan. Selanjutnya takifilaksis, yaitu kecepatan respon atau respon awal terhadap obat itu berkurang walaupun dosisnya itu ditingkatkan. Jadi percuma menggunakan dosis yang tinggi ya, tapi mengalami takifilaksis ini ya responnya sama aja gitu atau malahan berkurang. Yang kelima adiksi dan yang keenam habituasi. Nah, ini ada prinsip pemilihan obat, ada 5 ya. Yang pertama, pertimbangkanlah apakah lebih besar manfaat dengan resikonya gitu. Jika manfaat lebih besar daripada resiko itu bisa digunakan. Misalnya tadi pada kondisi ibu hamil ya, ibunya itu memang benar-benar memerlukan obat tersebut gitu. Tapi kita juga khawatir akan mempengaruhi janin. Jadi dipertimbangkan apakah manfaatnya itu lebih besar untuk ibu dan bayinya dibanding resikonya. Jika manfaatnya lebih besar, obat tersebut masih dapat diberikan kepada pasien. Seperti itu asalkan di bawah monitoring dokter dan juga apoteker. Seperti itu ya. Yang kedua, gunakan obat yang diketahui itu yang paling baik ya. Jadi yang benar-benar diketahui indikasinya gitu. Jadi kalau obat yang misalnya ada di rumah yang nggak jelas sisa obat di terapi berikutnya, misalnya nggak jelas ya itu obatnya apa karena cangkangnya sudah nggak ada, bungkusnya udah nggak ada gitu. Itu sebaiknya jangan digunakan. Jadi gunakanlah obat yang benar-benar diketahui obatnya apa, indikasinya untuk apa. Yang ketiga, sesuaikanlah dengan kebutuhan individu yang bersangkutan. Yang keempat, sesuaikan dosis secara individu. Dan yang kelima, pilihlah cara pemberian yang paling aman. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi khasiat obat. Yang pertama, kondisi fisiologik, yaitu neonatus, apakah anak, geriatri, ibu hamil, dan menyusui. Yang kedua, kondisi patologik ini berkaitan dengan penyakit tertentu yang diderita oleh pasien. Yang ketiga, faktor genetik, dan yang terakhir, faktor lainnya ya yang dapat mempengaruhi khasiat obat ini. Nah, kondisi fisiologik yaitu kondisi fisiologi pasien karena perbedaan respon obat ya pada bagian farmakokinetik yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme dan juga ekskresi. Yang kedua, dosis anak dihitung dengan rumus berdasarkan berat badan atau luas permukaan. Yang ketiga, cara pemberian.
Nah, kondisi patologik ya, ini terkait penyakit yang diderita pasien. Ini dilihat dipengaruhi oleh penyakit pada organ-organ tertentu, terutama yang melaksanakan fungsi farmakokinetika tubuh. Misalnya bagaimana kondisi saluran cernanya, kardiovaskuler, hati, dan ginjal. Kita bahas mengenai faktor genetik. Jadi ada orang yang tidak memiliki faktor genetis tertentu, misalnya enzim hati asetilase lazimnya itu lebih aktif pada orang kulit hitam atau Asia daripada orang kulit putih. Ini udah nggak bisa dimodifikasi lagi ya, karena sudah merupakan faktor genetiknya yang seperti ini. Faktor lainnya misalnya adanya interaksi obat ataupun adanya toleransi, yaitu penurunan efek farmakologis akibat pemberiannya secara berulang-ulang gitu. Ataupun idiosinkrasi, yaitu peristiwa suatu obat memberikan efek secara kualitatif berlainan dengan efek normalnya. Jadi efeknya itu nggak sesuai dengan efek yang diharapkan, efek normalnya. Misalnya, pasien dengan pengobatan neuroleptika untuk menenangkan, ini justru dapat memperlihatkan reaksi yang bertentangan dan menjadi gelisah dan cemas. Jadi bukannya pasiennya malah tenang setelah mendapatkan obat obat neuroleptika ini, tapi malah kebalikannya, malah semakin gelisah, semakin cemas. Nah, ini berarti adanya faktor idiosinkrasi. Jadi kesimpulannya, informasi obat yang tepat ini sangat diperlukan ya, karena merupakan salah satu bentuk kontribusi mewujudkan penggunaan obat yang lebih rasional lagi terhadap pasien. Nah, adalah kewajiban bagi tenaga kesehatan untuk menyediakan informasi obat. Ya, bukan hanya kewajiban dokter ataupun tenaga farmasi, tapi tenaga kesehatan lainnya itu juga diharapkan mampu memberikan informasi obat gitu, terutama apalagi kita sebagai tenaga farmasi ya. Selanjutnya, informasi obat ini perlu ditingkatkan secara terus-menerus, secara lebih luas dan berkesinambungan agar ya tujuan untuk meningkatkan pemberian obat yang rasional terhadap masyarakat dan terhadap pasien itu dapat tercapai seperti itu. Ya, jadi itu penjelasan mengenai penggunaan obat yang rasional. Kita lanjutkan membahas mengenai pelayanan informasi obat ya di rumah sakit. Nah, apa sih itu pelayanan informasi obat di rumah sakit? Yaitu kegiatan penyediaan dan pemberian informasi, rekomendasi obat yang independen, akurat, komprehensif, terkini itu oleh apoteker ataupun TTK yang di bawah supervisi apoteker kepada pasien, masyarakat maupun pihak yang memerlukan di rumah sakit. Nah, pelayanan informasi obat ini dapat meliputi semua aspek, baik penyediaan, pengelolaan, penyajian, dan pengawasan mutu, dan informasi obat serta keputusan profesional ya, meliputi bagaimana tujuan terapi, cara, kemudian pengolahan dan pengawasan mutu, data dan juga informasi terkait penggunaan obat terhadap pasien. Jadi tujuan pemberian PIO ini dari tadi juga sudah sedikit dibahas, yaitu yang pertama menunjang ketersediaan dan penggunaan obat yang rasional, yang berorientasi kepada pasien, tenaga kesehatan, ataupun pihak lain. Jadi pelayanan informasi obat itu tidak hanya diberikan kepada pasien, tapi kita juga dapat memberikan pelayanan tersebut kepada tenaga kesehatan lain seperti dokter, perawat, bidan, ataupun tenaga kesehatan lain yang ada di rumah sakit ya. Yang kedua, menyediakan dan memberikan informasi obat kepada pasien, tenaga kesehatan lain dan juga pihak lain. Yang ketiga, menyediakan informasi untuk membuat kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan pengambilan keputusan oleh panitia farmasi dan terapi. Jadi ruang lingkup pelayanan informasi obat ini bisa dalam hal pelayanan, pendidikan, dan juga penelitian. Dalam hal pelayanan ini dapat berupa menjawab pertanyaan, menerbitkan buletin, membantu unit lain dalam mendapatkan informasi obat, menyiapkan materi untuk brosur atau leaflet informasi obat, mendukung kegiatan panitia atau KFT dalam menyusun dan merevisi formularium. Nah, dalam hal pendidikan juga bisa ya, terutama pada rumah sakit yang berfungsi sebagai rumah sakit pendidikan.
Jadi mengajar dan membimbing mahasiswa, memberikan pendidikan bagi tenaga kesehatan dalam hal informasi obat, mengkoordinasikan program pendidikan berkelanjutan di bidang informasi obat, dan sebagainya. Dalam bidang penelitian, ini dapat melakukan penelitian mengenai evaluasi penggunaan obat pada pasien, kemudian melakukan penelitian penggunaan obat baru, dan sebagainya. Jadi ini ya sasaran informasi obat itu ya tidak hanya pasien, bisa juga keluarga pasien ataupun tenaga kesehatan dan juga pihak lain, misalnya pihak manajemen rumah sakit ataupun kepanitiaan di rumah sakit dan sebagainya. Jadi ada beberapa syarat SDM yang dapat ditempatkan di bagian pelayanan di tim pelayanan informasi obat yang harus dipenuhi, yaitu pertama, mempunyai kemampuan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dengan mengikuti pendidikan pelatihan yang berkelanjutan. Yang kedua, menunjukkan kompetensi profesional dalam penelusuran, penyeleksian, dan evaluasi sumber informasi. Yang ketiga, mengetahui tentang fasilitas perpustakaan baik yang ada di dalam maupun di luar rumah sakit, kemudian menguasai metode penggunaan data secara elektronik. Yang keempat, memiliki latar belakang pengetahuan tentang terapi obat. Dan yang kelima, memiliki kemampuan berkomunikasi baik secara lisan maupun secara tulisan. Nah, kemudian juga harus didukung oleh sarana dan prasarana, di antaranya yaitu disesuaikan juga ya dengan kondisi rumah sakitnya. Kemudian jenis dan jumlah perlengkapan bervariasi, itu tergantung dari ketersediaan dan perkiraan kebutuhan akan perlengkapan dalam pelaksanaan PIO di rumah sakit tersebut. Jadi ada alasan utama kenapa pelayanan informasi obat itu perlu diberikan, ya, karena memang jumlah dan jenis obat semakin kesini semakin banyak jumlah dan jenisnya, sehingga memang dibutuhkan informasi obat yang tepat diberikan baik kepada pasien, kepada keluarga pasien, kepada tenaga kesehatan ataupun pihak-pihak terkait. Yang kedua, pustaka juga semakin banyak dan memerlukan pengalaman dalam memilih pustaka yang baik ya. Kita sekarang bisa mengakses informasi secara mandiri gitu ya, banyak tersedia informasi-informasi di internet, tapi memang diperlukan kemampuan khusus gitu ya, apakah kemampuan menyeleksi informasi, apakah memang informasi yang tersedia itu memang sudah akurat atau belum, itu perlu adanya penseleksian seperti itu. Kalau ini adalah sarana ideal ya untuk PIO. Ya, idealnya itu ada ruang kantornya, kemudian ruang rapatnya, perpustakaan, komputer, ada telepon dan ataupun faksimil, kemudian jaringan internetnya baik, juga in-house database ini harus ada. Jadi ini mekanisme pelayanan informasi obat. Nah, jika ada pertanyaan ya baik langsung ataupun lewat telepon ataupun lewat fax, surat ataupun lewat email. Nah, ini harus ditelusuri terlebih dahulu informasi latar belakang pertanyaannya ya. Kita telusuri siapa yang mengajukan pertanyaan, kenapa mengajukan pertanyaan, ada masalah apa, seperti itu ya. Kenapa dibutuhkan jawaban ini harus ditelusuri terlebih dahulu latar belakangnya. Kemudian diklasifikasikan penanyanya, tadi diklasifikasikan dan juga jenis pertanyaannya. Setelah itu dilakukanlah searching literatur ya, baik dari buku ataupun jurnal-jurnal yang ada di internet dan sebagainya. Kemudian kita dapat menyimpulkan jawaban. Seperti itu. Nah, ini salah satu form dari PIO contohnya ya. Jadi ketika ada pertanyaan yang masuk kepada tim PIO, ini dituliskanlah ya pertanyaan nomor keberapa, kemudian tanggal, waktu, kemudian bagaimana metode menyampaikan pertanyaannya, apakah langsung lewat lisan ataupun lewat telepon dan sebagainya. Ini identitas penanyanya dituliskan, kemudian jika memang untuk pasien tertentu di rumah sakit tersebut itu dituliskan juga data pasiennya seperti apa, kemudian pertanyaannya. Nah, ini jenis permohonannya itu pertanyaan itu dapat meliputi apa sih gitu ya, apakah dosis misalnya ataupun adanya kontraindikasi ataukah efek samping obat, ini tinggal di checklist aja, dipilih salah satu yang ada di sini.
Kemudian bagaimana jawaban dari tim PIO ini setelah menelusuri beberapa sumber pustaka yang ada. Nah, referensinya itu dari mana? Jadi jangan sampai hanya sekedar menjawab tanpa ada dasar. Nah, ini diperlukan bukti seperti ini ya. Jadi referensinya ditulis, kemudian penyampaian jawabannya itu seperti apa? Apakah segera dalam 24 jam atau lebih atau gimana? Ini dituliskan di sini. Nah, ini salah satu bentuk form PIO yang nantinya akan menjadi dokumen terkait pelayanan yang sudah kita berikan kepada pasien. Ini sangat penting untuk didokumentasikan. Karena apa? Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di kemudian hari, kita punya buktinya gitu ya atas informasi yang telah kita sampaikan terhadap penanya. Ya, mari kita lanjutkan. Jadi, untuk metode menjawab PIO ini bisa dengan cara tertulis, misalnya lewat email tadi ya, pertanyaannya kita bisa sampaikan lagi lewat email ataupun kita langsung jawabannya secara lisan atau lewat secara oral. Nah, jika dalam satu waktu atau ya waktu yang berdekatan itu ada beberapa pertanyaan yang masuk, sedangkan di tim PIO-nya sendiri ini memiliki keterbatasan SDM, jadi kita harus dapat memilih mana yang harus diprioritaskan. Jadi di sini ada urutannya ya, berdasarkan prioritas yang harus diselesaikan segera untuk diberikan pelayanan informasi obat. Yang pertama, untuk penanganan atau pengobatan darurat pasien dalam situasi hidup atau mati ini harus didahulukan, dipaling prioritaskan. Selanjutnya, pengobatan pasien rawat tinggal dengan masalah terapi obat khusus. Yang ketiga, pengobatan pasien ambulatori dengan masalah terapi obat khusus. Yang keempat, bantuan kepada staf profesional kesehatan untuk penyelesaian tanggung jawab mereka. Yang kelima, keperluan dari berbagai fungsi PFT. Dan yang terakhir, berbagai proyek penelitian. Nah, ini bisa diterakhirkan. Jadi seperti ini urutan dalam memberikan pelayanan informasi obat. Nah, menggali informasi ini bisa dengan mengidentifikasi penanyanya, mengidentifikasi permasalahan, mengidentifikasi derajat urgensinya, atau apakah kita perlu merujuk ke bagian tertentu ya untuk menggali informasi yang memang masih diperlukan, kemudian follow up. Nah, untuk menggali informasi ini diperlukanlah wawancara atau keterampilan ya dalam berkomunikasi. Nah, jenis-jenis pustaka yang dapat digunakan dalam yang menjadi rujukan untuk memberikan informasi obat ada pustaka primer, sekunder, dan juga tersier. Untuk pustaka primer ini artikel original ataupun jurnal-jurnal penelitian yang sudah terpublikasikan secara langsung oleh penulisnya. Ataupun pustaka sekunder ini memuat kumpulan abstrak saja dan berbagai artikel original dari berbagai pustaka primer. Jadi kalau yang primer itu lengkap ya, dari mulai abstraknya ada sampai nanti bagaimana pembahasannya, kesimpulannya, dan juga daftar pustakanya ini lengkap. Tapi kalau yang sekunder ini hanya ada abstraknya saja, itu juga boleh digunakan. Yang ketiga, ini sumber pustaka tersier, diantaranya buku ajar tapi harus yang up to date. Ini contohnya ya kalau dari buku ya, ada Drug Information Handbook, Martindale, atau AHFS Drug Information dan sebagainya. Ya, ini merupakan salah satu contoh sumber pustaka tersier. Ya, jadi sekian penjelasan mengenai penggunaan obat yang rasional dan juga pelayanan informasi obat pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan semuanya dapat paham atas segala yang sudah saya sampaikan dan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.